Nah, saya sampaikan juga karena hampir 70% permasalahan COVID di Jawa Barat disumbangkan di Bodebek, maka atas arahan dari pemerintah pusat fokus memang ada di Bodebek. Sehingga saya berkesempatan untuk melakukan kegiatan lebih intensif ya di daerah-daerah yang zona merahnya tinggi dan kebetulan mungkin ada pilkada sehingga memberikan semangat juga. Oleh karena itu 1 minggu sekali ya, sehari atau 2 hari tergantung situasi, saya mungkin akan banyak di daerah Bodebek khususnya di Depok ya. Jadi itu adalah bagian dari komitmen gugus tugas khususnya gubernur untuk bisa secara aktif fokus di Bodebek dan saya putuskan di Bodebeknya kami memantau dari Depok. Saya bekerja di mana, tinggal di mana, sedang kami persiapkan. Jadi intinya ada pergeseran agenda gubernur 1 hari minimal dalam 1 minggu tidak ada di Bandung. Kami akan fokuskan sampai beberapa bulan ke depan. Nah mudah-mudahan rencana ini menyemangati tim gugus tugas Bodebek khususnya agar tadi sumbangan 70% itu bisa kita tekan sekecil-kecilnya. Dalam isu lain sedang mengemuka klaster di pesantren, ada di Kuningan, ada di Tasikmalaya. Jam 5 sore kami akan mengkoordinasi dengan Pak Luhut juga membahas terkait ini. Kita akan fokuskan pengetesan di zona-zona dan klaster baru dan insya Allah. Intinya bahwa dinamika naik turunnya kasus COVID ini masih berlangsung. Oleh karena itu permintaan dan harapan kami hanya satu, mohon disiplin sambil menunggu vaksin. Saya ulangi lagi, mari disiplin sambil menunggu vaksin. Jadi hanya dengan itulah kita bisa produktif hidup, adaptif sambil menunggu vaksin. Jadi catatan minggu ini pelanggaran itu ada 690 ribuan, di mana 600 ribunya itu pelanggaran individu yang mayoritas adalah tidak menggunakan masker. Ya. Sehingga saya titip ke media terus untuk dihimbau karena tadi mari disiplin sambil menunggu vaksin. Nah, kebijakan Jawa Barat itu sudah taktis, di mana ada zona merah, di mana ada statistik pelanggarannya tinggi, maka Pak Kapolda dan Pak Pangdam itu mengirimkan tim teritorialnya untuk membackup. Ya, contoh, sekarang kan kabupaten dan kota Cirebon, maka Kapolda menugaskan di kabupaten kota Cirebon itu adalah pejabat-pejabat utama untuk bertanggung jawab dalam mengendalikan dan menurunkan zona merah ke zona lebih ringan. Contoh di Kota Bogor. Di Kota Bogor sekarang Wakapolda ngantor di sana, kasarnya begitu. Ditugaskan oleh Pak Kapolda untuk memastikan Kota Bogor turun dari zona merah. Jadi sebenarnya gubernur berkantor sehari atau 2 hari di Depok sebenarnya tidak saya saja, dilakukan oleh pejabat-pejabat utama, oleh Polda dan ya inilah kekompakan gugus tugas ya untuk melakukan tindakan lebih ini. Nah jadi saya kira itu, maka di daerah yang banyak pelanggaran pasti dipastikan pasukan dari Pak Pangdam dan Pak Kapolda itu jauh lebih banyak. Zona merah itu tidak selalu indikatornya naik kasus. Zona merah itu kematiannya naik dan kesembuhannya rendah ya. Jadi faktornya banyak. Jadi kalaupun ada pergerakan tidak semerta-merta itu menjadi indikator zona itu berubah-berubah gitu. Jadi artinya selama ini kan kita gas tutup kan, gas ngerem. Kalau 100% kesehatan, 0% ekonomi namanya lockdown. Kalau 100% ekonomi, kesehatan 0 itu namanya herd immunity, membiarkan. Nah kita kan begitu, kadang-kadang 50-50, sekarang 70-30, contoh, gara-gara PSBB ketat di Bodebek, saya himbau kurangi pergerakan dari Jakarta, memang hotel turun, dari 65 okupansi menjadi 30%, ya saya juga dikomplain, tapi itulah resiko gitu ya.
Jadi intinya persentase itu terus kita pantau. Bagaimana mengubah persentasenya berdasarkan statistik mingguan. Kalau statistik mingguan kayak tadi, Cirebon merah, kejar ke sana, turun, berharap jangan naik lagi kan, sehingga suatu hari nggak ada merah lagi. Sekarang masih naik turun, tapi nggak berkisar lebih dari 5 di Jawa Barat dari 27 daerah. 3, kadang 4, kadang 5. Kita doakan bisa 0 zona merah.